pada bulan Ramadan, bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diembannya sangat melelahkan. Bagaimana pekerjaannya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Sebentar ya, ini agak serius sedikit. Nanti kalau saya jawab asal-asalan, alah ngarang deh itu. Ini udah saya tuliskan satu makalah, udah saya presentasikan di IKMI, di MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Saya kirimkan ke Ustadz Asrori. Nah, ini dia. Saya kalau ngasih pembekalan harus ada bahannya. Hilang pula bahan tadi. Bentar ya. Ini saya bacakan. Sahibus san'ati syaqati alladhi yahtaju hirfatuhu li tahsili nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Orang yang pekerjaannya berat tapi dia mesti juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Yajibu alaihi an yusri' fi siyam. Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa. Jadi tak boleh dia lost tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur. Istrinya menyiapkan makan sahur. Dia tetap nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Summa yusri' fi amalihi wa takassubihi. Setelah itu dia tetap bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun shadidatun ghairu mu'tadatin. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, jazalahul fitru, barulah dia boleh berpuasa siang itu. Diteleponnya bininya, "Dek, ampaknya abang udah mau mati nih." "Ah, bukalah bang, buka. Ah, buka deh. Nanti balik tak usah kau masak ya." Setiap hari begitu. Mungkin hari itu aja, besok dia. Jadi bukan asal-asalan. Tak usahlah kau masak sahur, aku kerjaku berat ini, nampaknya di siang nanti udah mau mati nih. Bukan mau mati, belum mati lagi. Ini Ustaz ambil dari mana ini? Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah, juz 1 208. Lihat juga Hasyiah Ibni Abidin, juz 2 420. Wa yulzimuhu qada'uhu. Dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib dia qada fi mustaqbali ayyamihi, di masa akan datang, hina yatayassaru lahul qada, ketika dia sudah bisa mengqadanya. Jadi kesimpulannya, bagi saudara-saudara saya yang pekerjaannya berat, menggali tanah ke dalam tambang batu bara, atau pekerjaannya membawa bis truk yang berat panas, maka dia tetap makan sahur, berniat puasa. Sampai di tengah hari tak sanggup lagi, barulah dia membatalkan puasanya dan dia wajib mengqadanya di luar Ramadan. Jelas jawabannya? Jelas. Kalau tak juga jelas, memang bawaan belum sarapan itu. Apa hukum puasa atlet bela diri yang bertanding saat puasa? Muhammad Ali bertinju saat puasa, menang. Muhammad Ali, cari Muhammad Ali bertinju sedang puasa, menang. Ini udahlah tak puasa, kalah pula. Apa ini? Pasukan perang Badar melawan kafir musyrik kapan? 17 Ramadan. Tak ada ikhtilaf antar ulama. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel tanggal berapa? Asyir min Ramadan. Diabadikan nama kota di Mesir, 10 Ramadan. Menang. Melawan Israel, menang. Melawan musyrik, menang. Indonesia kapan merdeka? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Betul. Tapi 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan. Yang berteriak, yang mengerek bendera, yang menyanyikan Indonesia Raya, orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu tak takut mati, menggelegar suaranya, serang Belanda. Orang kenyang mana bisa teriak? Serang Belanda. Mereka ini yang berjuang.
Jadi atlet-atlet bela diri, judo, aikido, silat, taekwondo, saat berpuasa. Tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Justru dengan berpuasa itu berdatangan pertolongan malaikat-malaikat. Malaikat maut pun datang, mencabut nyawa lawan kau. Apakah tak batal karena berkelahi Pak Ustaz? Atau Ustaz ikut? Ini kan olahraga. Nanti bos mau mukul, tak jadilah. Ini kan olahraga. Ini banyak orang salah paham dia tuh. Kau pikir kalau udah mengaji, udah pengajian tak boleh ikut balap motor. Pas balap motor, pas mau didulukan, silakan. Ini olahraga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan sportivitas. Di situ ada nilai. Kalau mukulnya begini, bukan mau membunuh orang. Ini namanya olahraga. Mengolahraga. Raga nih, fisik kita nih diolah dia. Ini banyak juga sekarang TO, tukang olah. Bukan olahraga. Ini olahraga namanya. Bersilat. Silat itu olahraga. Di kampung saya, tempat saya lahir, hari 1 Syawal hari raya, 8 Syawal hari raya pencak silat. Karena onyang kami dulu dikumpulkan ya semua pesilat-pesilat itu untuk nyambung silaturahim. Bersilat, tapi bukan saling membunuh. Sekarang diabadikan sebagai wisata olahraga oleh dinas apa yang bagian olahraga ini? Dispora menjadikan itu sebagai, kami setiap seminggu raya balik ke kampung menengok pesilat bertarung. Itu bagian dari olahraga. Kalau anak-anak kita tak diajari bersilat, tak diantah, cemana dunia ini akan datang? Berperang dia cemana? Pakai pistol tak pandai. Saya semua saya pakai, panah saya pakai, pistol saya pakai. Ini pandai pistol air aja, itu pun macet-macet. Apa boleh saya berbuka di masjid? Tengok jamnya. Kalau udah sampai pula jam 6.23 membuka lah. Tapi soalnya sekarang azan ini udah membuka. Cepat betul. Sekarang ini semua azan ini bunyi azan maghrib. Zuhur pun bunyi azan maghrib. Berbuka, dia ansih pas tanya, kenapa kau buka? Kata Ustaz Somad, boleh berbuka di masjid. Tengok dulu jamnya. Sedangkan saya masih punya suami dan anak. Kenapa tak berbuka di rumah? Istri tak boleh keluar rumah. Selangkah keluar rumah kalau tak diizinkan suami, maka dia masuk neraka. Tapi suami saya melarang saya ke masjid, Pak Ustaz. Suami kau Islam? Tidak. Berarti kau berzina selama ini. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada suami kalau menyebabkan melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau masjid, jangan kau pakai jilbab. Aku tak suka nengok bini bertudung macam nenek-nenek. Aku mau kau buka jilbab kau. Rambut buat macam sarang tawon, cat 3 warna merah, kuning, kelabu. Tidak wajib taat kepada laki Fir'aun, hantu begu ganjang macam ini. Maka nikahkanlah anak, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau kau mau menikahkan anak, tengok sifat laki itu 2. Yang pertama, din, agamanya bagus. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya bagus. Karena banyak orang sekarang akhlaknya bagus, sopan, santun, bercakap pelan. Tinggal di mana? Jalan Sudirman. Itu bukan sopan, mau mati. Tapi tak sembayang. Ada pula sebaliknya, orangnya sembayang tak tinggal, tapi kasar. Macam Ustaz Somad nih lah, aku tak kasar. Ini bukan kasar, ini namanya tegas. Saya bisa ceramah nih slow-slow, bisa. Jamaah sekalian, marilah kita raih keberkahan. Saya kan tak bisa, aku slow-slow nih. Suami itu 2. Laki saya ini Pak Ustadz, ini masih misteri nih. Tapi kalau dia
suaminya sudah makan bagus, anak-anaknya diizinkan suaminya, bang, aku ingin betul lah berbuka di masjid itu. Kenapa? Ada bubur menu waktu aku masih kecil dulu. Nama apa? Bubur pedas. Di Medan, Masjid Raya, sampai sekarang ada tradisi makan bubur pedas sampai sekarang. Pas saya makan, rupanya tak pedas, namanya aja. Orang tuh nakut-nakuti biar awak jangan ikut. Bagus tradisi. Diizinkan sama suaminya. Pergi aku ke sana ya bang, pergilah. Nah, bagus. Bang, aku mau pengajian ke masjid. Sore-sore ada pengajian di masjid kita, Masjid Raya. Aku ke sana, anak abang mandikan, pel lantai, bersihkan semua. Iya deh. Kalau lelaki model macam ini, itu insya Allah tak kena azab kubur. Pas mau diazab, kata malaikat, yang ini tak usah, udah azab kali udah. Sebagian ada yang ketawa, sebagian ada yang termenung. Sama macam aku nasibnya. Sebatas mana tanggung jawab saya sebagai ibu sambung? Apa saya batasan saya anak-anak sambung? Apakah punya hak dalam sebagai ibu sambung? Apakah saya punya hak dalam rumah suami saya, Pak Ustadz? Ibu menikah, lalu kemudian ada rumah, maka ibu tinggal di rumah bersama suami itu. Suami tak boleh mengeluarkan istri sampai dia melakukan nusyuz, durhaka, berselingkuh, na'udzubillah, melakukan perbuatan maksiat. Tak boleh suami mengusir istrinya, maka dia punya hak di situ. Menikah ibu dengan bapak, begitu selesai akad nikah, mati, maka ibu mendapat 1/4 harta bapak kalau tak ada anak. Berapa harta bapak tuh? 1 miliar. Ibu dapat 250 juta. Banyak juga jatah kami ini Pak Ustaz. Ya, udah aku kasih tahu sekarang. Jaga-jagalah bapak tuh. Kalau ada anak, ibu mendapat 1/8, 125 juta. Itu kalau pakai hukum fikih. Tapi hak ibu sekarang dibantu diperjuangkan oleh KHI, kompilasi hukum Islam. Sebelum jatah itu dikeluarkan, dibagi 2 dulu. Dibagi 2 dulu pencarian bersama sejak nikah sampai meninggal. Apa nama hartanya? Gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Begitulah hebatnya Islam membagi jatah ibu. Jadi ibu jangan merasa menumpang di rumah itu. Rumah itu milik ibu. Kalau bapak itu meninggal, ibu ada jatah, dijual, dibagi. Harta warisan namanya. Dalam Islam perempuan tidak diwarisi. Sebelum Islam datang, perempuan diwarisi. Diwarisi kepada anak. Zaman dulu orang Arab, kafir musyrik jahiliyah itu istrinya banyak sekali. Namanya poligami unlimited edition. Umur 70 laki-laki menikah dengan istri terakhir umur 17. Maka istri yang terakhir itu diwariskan kepada anak pertama dari istri pertama. Begitu dulu hukum jahiliyah. Begitu Islam datang, anak tak boleh menikahi istri bapaknya, karena istri bapaknya dianggap sebagai emaknya, mahram mu'abbad sampai hari kiamat. Haram dia menikahi mak tirinya. Dan kemudian perempuan tak boleh diwarisi, malah dia mendapatkan harta warisan. Jadi yang mengangkat harkat martabat perempuan pertama di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu banyak-banyak berselawat untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan anak saya ini Pak Ustadz? Ibu dengan anak ibu itu tak batal air wudhu menurut mazhab Syafi'i. Ibu dengan anak ibu ini sampai mati tak bisa menikah. Mati bapaknya itu, suami ibu, tak bisa ibu menikah sama dia sampai hari kiamat. Walaupun mungkin sebaya, walaupun mungkin bisa aja sebaya umurnya dengan anak, tak boleh. Begitulah Islam. Kenapa? Karena ibu adalah emaknya, walaupun bukan emak biologisnya, tapi diakui dalam Islam sampai hari kiamat. Kalau dia berbakti kepada ibu, macam berbakti kepada emaknya. Kalau ibu sayang kepada dia, maka ibu dapat pahala membesarkan anak-anak orang yang baik, orang yang soleh. Maka jaga, sambung silaturahim. Kalian mungkin tak disatukan dalam nasab, tapi disatukan dalam ikatan pernikahan dengan bapaknya. Itu ajaran Islam yang tak ada dalam ajaran lain. Bagaimana hukumnya ketika ingin sholat berjamaah, ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan? Apa pekerjaannya?
Pekerjaan apa yang tak bisa ditinggalkan? Mau ke toilet Pak Ustaz, kencing dulu. Tidak boleh sholat dalam keadaan menahan air besar, air kecil. Daripada karpet itu busuk, ajak ketua masjid mengurusnya. Selesaikan dulu semua urusan. Setelah itu barulah pekerjaan Pak Ustaz. Hayya 'alas shalah. Kau tak ke masjid? Waktunya panjang. Tapi kalau atasannya yang manggil, siap. Kau hamba Allah apa hamba atasan? Yang mengasih makan kau siapa? Ini perlu tauhid. Jangan sampai rusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang bukan main. Allahu Akbar. Salat asar jam 6. Kata malaikat, kau serius nih? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gombal. Dua pertanyaan. Saya seorang Muhammadiyah, memutuskan puasa hari Sabtu, lalu negara mengumumkan puasa hari Ahad. Saya ikut mana? Lalu kata yang datang dari kelompok ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada ulil amri. Kata yang Muhammadiyah, ulil amri itu Din Samsudin, bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan surah. Coba tengok tafsirnya. Ulil amri itu ulama, bukan pemimpin. Ini demokrasi, kata dia. Kata yang satu lagi, kamu kalau nggak mau ikut presiden, bakar aja KTP-mu, bakar aja SIM, pergi tinggal ke hutan sana. Akhirnya kelailah. Kenapa pertentangan ini terjadi? Karena sidang isbatnya diekspos. Akhirnya 2 tahun belakangan ini muncul ide, jangan lagi sidang isbat itu diekspos sehingga semua nonton. Sidang isbat di ruang tertutup, mau kelahi antara NU sama Muhammadiyah, kelahi di ruang tertutup itu, tapi suara yang keluar tetap satu. Itu yang terjadi di Mesir. Antara hisab, ilmu astronomi, dengan ru'yah yang pakai itu dikombinasikan. Jadi hisab dengan ru'yah bukan dikonfrontir, ditabrakkan, tapi dikombinasikan. Maka yang mestinya keluar itu satu suara. Sudah terwujud 2 tahun ini bisa satu suara, karena waktu itu sidang isbatnya tertutup. Nanti yang keluar adalah langsung satu kata. Dengan ini kami semua ormas sepakat bahwa besok adalah 1 Ramadan. Walaupun bisik-bisik di dalam katanya ini mereka Ustadz seperti arisan, untuk tahun ini Muhammadiyah, untuk tahun depan NU. Wallahu alam, betul atau tidak, tapi yang jelas mampu mempersatukan. Andai ini terjadi, satu, amat sangat baik, bagus, positif. Orang luar agama kita tidak membenturkan kita. Andai balik ke lagu lama, dibenturkan antara ormas dengan negara, ikut mana? Saya pribadi menyarankan istafti qalbak wa in aftakal muftun. Ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun 1000 orang berfatwa, memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah benar, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia benar. Titik persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal. MUI, NU menetapkan angka 2 derajat. Jika 2 derajat, maka dia dapat dikatakan hilal. Bila kurang dari 2 derajat, 1,5 bukan hilal. Sedangkan Muhammadiyah angkanya rendah, 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Turki lebih tinggi. Turki menetapkan hilal kalau 6 derajat. 6 derajat baru hilal, 2 derajat tidak hilal. Kesepakatan 6 negara, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, 6 yang muslim ini menyepakati 2 derajat baru disebut hilal. Kalau kurang dari 2 derajat bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia katakan 0,5 pun kalau sudah itu hilal, maka dia adalah hilal, maka boleh. Di situ letak persimpangannya. Maka bagi adik-adik yang bapak-bapak yang ikut Muhammadiyah itu ijtihadi, ijtihad. Maka dia ikut itu tidak. Ustadz sendiri ikut mana? Saya komisi fatwa.
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Maka saya ikut hasil sidang Komisi Fatwa. Kalau Komisi Fatwa mengatakan berdasarkan penampakan 2 derajat besok puasa, maka saya ikut itu. Tapi kalau Muhammadiyah ngundang saya khutbah, saya nggak mau ikut. Karena kalau saya ikut undangan Muhammadiyah, ikut nanti saya bisa khutbah 2 kali. Hari ini saya khutbah di Muhammadiyah, besok saya khutbah sebagai Komisi Fatwa MUI. Nah, itu perlu juga disampaikan bagi jamaah yang menyampaikan khutbah. Ikuti salah satu, jangan ikut dua-duanya. Selanjutnya tentang masalah apa tadi? Bagaimana spirit Ramadan bisa dibawa keluar Ramadan? Kebanyakan kan semangatnya di Ramadan itu aja. Terlihat dari masjid-masjid yang pakai tenda keluar. Sampai tendanya itu keluar kalau pada tanggal 1 sampai 2. Lalu kemudian habis itu babak semifinal. Habis itu final, akhirnya adalah malam Idul Fitri, itu kembali ke pemain inti. Pemain naturalisasi kabur semua sudah. Makanya kalau kita pahami, makanya tadi awal kajian kita kalau ingat, coba ingat. Di awal kajian kita tadi adalah judulnya, jangan jadikan agama sebagai seremonial, rutinitas. Rutinitas Ramadan, rutinitas Sya'ban, rutinitas Rajab. Jangan jadikan sebagai rutinitas. Maka pahami maknanya. Syawal artinya, kita lihat penggunaan kata Syawal. Ini tiang neraca timbangan. Timbangan zaman dulu, bukan timbangan duduk, timbangan yang pakai tiang. Di sisi kiri ada alat penimbang, di sisi kanan ada alat penimbang. Ketika diletakkan barang yang ditimbang, lalu salah satunya naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Yang naik itu bahasa Arabnya Syawal. Naik ke atas artinya Syawal. Ekor ayam turun ke bawah, ekor sapi turun ke bawah, ekor kucing turun ke bawah. Tapi ada binatang yang ekornya naik ke atas, itu disebut dengan Syawal. Apa itu? Ekor kalajengking naik ke atas. Kemudian ketika onta, musim panas, moncong onta dikerubungi lalat, maka onta menaikkan ekornya ke atas untuk mengusir lalat, maka itu disebut dengan Syawal. Maka makna Syawal adalah peningkatan. Makanya setelah Ramadan disuruh puasa 6 hari. Untuk apa puasa 6 hari? Semangat di bulan Syawal, semangat di bulan Ramadan, dilanjutkan ke Syawal. Itu dipahami maknanya dengan baik. Sudah saya pahami dengan baik, tapi tetap juga molor sholat subuh jam 6:30 Pak Ustaz. Maka sering-sering ngelihat orang sakit. Sering-sering ngelihat orang sakit itu membangkitkan semangat ibadah. Bagi yang sedang down sekarang, udah dengar ceramah nggak juga ngecas, nggak naik juga, maka pulang dari sini langsung ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, "Mas, mau jenguk siapa?" Semua yang sakit mau saya jenguk. Ikuti orang mati. Man syahidal janazata, siapa yang ikut jenazah hatta tusalla alaiha, sampai solat jenazah, lahu qirat, dapat 1 pahala. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai dikubur di liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah?" Apa itu 2 qirat? Apa kata Rasul? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Maka apa manfaatnya melihat jenazah terbujur kaku, yang dulu kaya raya, yang dulu profesor, doktor, penguasa, yang dulu hebat, masyhur, ternyata kalau mati yang dibawa hanya amal juga. Memang yang paling sulit adalah istiqomah. Makanya ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ausini wa aujiz, berikan aku satu pesan, jangan banyak-banyak, singkat, padat." Apa dia? Qul amantu billah tsumma istaqim. Istiqomahlah. Makanya orang yang istiqomah itu balasannya luar biasa. Ketika sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, maka malaikat sudah turun berbisik ke telinganya, "Alladzina qalu rabbuna Allah." Orang yang mengatakan Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat berbisik ke telinganya, "Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhanmu, dan yang dapat itu hanya istiqamah." Maka terus berjamaah, alaikum bil jamaah. Ada pengajian, datang. Ada kajian-kajian dekat rumah, di masjid, hadir. Itu salah satu cara untuk istiqamah. Lihat orang sakit, jenguk orang mati, terus berjamaah. Harus ada memaksakan diri. Kalau kena tidak ada, "Kamu kenapa enggak kajian?" "Saya ngalir aja lah seperti air." "Ngalir apa?" "Iya, kalau airnya kalau air comberan."
Ngalir aja lah, terserah yang di atas aja lah. Apa di atas? Cicak. Harus ada bergerak, ngerti, paham. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai kapan batas boleh mengqadha saum? Ini puasa Ramadan tahun lalu. Ini 29 hari lagi puasa. Maka puasa yang ini diqadhanya kapan? Nih, qadha artinya ganti. Ini kesempatan emas nih. Puasa, ganti puasa sekarang. Siapa yang mengganti puasa di bulan Sya'ban, hari Senin automatically dapat 3. Puasa qadha lunas 1 hari, puasa raj sunat Sya'ban dapat, puasa hari Senin dapat. Niatnya satu aja. Saya niat puasa qadha, otomatis dapat 3. Jadi nggak perlu niatnya 3. Saya niat puasa qadha sekaligus puasa sunat Sya'ban sekaligus puasa Kamis. Batasnya kapan? Sampai Ramadan ini. Kalau ntar sampai Ramadan dia belum mengqadha juga, apakah gimana? Maka dia tetap qadha selesai Ramadan, hanya saja kena denda plus. Kalau di sini dia cuma qadha. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini, maka dia kena 2. Qadha plus fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan fakir miskin 1 hari. Bukan 1 kali makan. Banyak orang berpahaman keliru, 1 kali makan. 1 hari makan. Ustaz, 1 kali apa 1 hari? 1 hari. 1 hari berapa kali makan Ustaz? Kamu makan berapa kali? Kalau kamu makan sehari, kasih sehari. Kalau makan sekali, kasih sekali. Makan berapa kali? Saya makannya Ustaz, nggak pernah saya hitung. Dikit-dikit makan. Paling tidak 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belakangan ini malu dengan diri saya sendiri dan Allah. Karena orang-orang yang mengkategorikan saya sebagai orang soleh. Primus berarti, pria muka soleh. Padahal dibalik itu saya sekarang terjerumus kembali ke dalam salah satu dosa besar. Saya takut menjadi orang yang dikatakan munafik dan kedok belaka di hadapan Allah. Saya tidak ngerti kenapa saya terjerumus kembali setelah sekian lama padahal tingkat keimanan amalan meningkat. Ustadz mohon untuk memberikan arahan, untuk memberikan cara kepada saya untuk taubatan nasuha. Dan mohon juga Ustadz untuk berkenan mendoakan saya sehingga tidak terjerumus. Mengapa? Why? Kenapa kembali terjerumus? Maka kalau ada orang taubat, setelah taubat dia kembali ke masa lalu, yang perlu ditelusuri adalah mengapa dia kembali. Akar masalah penyakitnya apa? Saya kembali ke pekerjaan yang lama itu Pak Ustadz karena masalah ekonomi. Oh berarti anda terjebak riba. Sebelum taubat riba, setelah taubat kembali ke riba. Berarti ekonominya mesti diperbaiki. Lepaskan dirimu dari riba. Berarti ekonomi. Apa sebabnya? Saya dulu Pak Ustadz sudah berhenti, nggak lagi nyanyi-nyanyi karaoke, lagu metal, lagu hantu, lagu setan. Tapi sekarang masih. Sebabnya Pak? Pergaulan. Berarti harus di-cut pergaulannya. Sebab kamu kenapa? Saya kembali ke masa lalu, perbuatan ini. Masalahnya apa? Seks. Kenapa muncul masalah seks? Karena belum menikah. Ya nikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sudah mampu falyatazawwaj, menikah. Kalau nggak sanggup menikah, falaihi bisawm. Perbanyak puasa sunat. Makan berkurang, libido seksual turun, nafsu ada, tenaga nggak ada. Nafsunya ada, tenaganya nggak ada. Apalagi mahasiswa di kampus datang kawan, tengok tuh ada cewek cantik, mana udah nggak ngeliat dia. Maka disuruh banyak mempuasa sunat. Maka jangan mengobati masalah yang sebenarnya bukan inti masalah. Maka saya kalau ceramah saya mesti tahu dulu ini masalahnya apa. Jangan sampai kita bawa entrostop, ternyata orang sakit migrain. Kita bawa bodrek, dia mencret. Nggak sesuai. Maka kamu yang paling mengerti tentang dirimu. Apa masalahmu? Atasi masalah tanpa masalah. Nggak ada ya syariat. Kenali diri. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti dirinya. Kamu masalah sekarang. Iya. Masalah kamu apa? Disitulah letak masalahnya Pak Ustaz. Saya tak mengerti apa masalah saya. Ini paling masalah. Bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah tidak perawan lagi? Padahal lelaki itu belum pernah melakukan serupa kepada wanita. Apakah boleh menikahinya? Nama kitabnya Fikih Sunnah. Nama penulisnya Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq mengutip dari kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Bunyi teksnya begini. Inishtarata bikran fabanat thayban falahul fashu.
ini perempuan, nggak tahu entah gadis entah tidak, gaya-gayanya kayak gadis. Lalu ini ada seorang lelaki, dia ingin perempuan yang gadis. Adinda, sebelum aku menikahimu, tak ingin terjadi penyesalan di akhir masa. Apakah engkau menjaga kehormatanmu selama ini? Lalu si ini percaya, karena dia lihat tanda-tandanya seperti menjaga. Dia untuk menjurus langsung, dia tidak ingin menyakiti hati si perempuan. Ternyata setelah menikah, inilah yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah, inishtarata bikran. Kalau laki-laki ini mensyaratkan istrinya mesti perawan, fabanat saiban, ternyata tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Ternyata perempuan itu mengaku di malam itu atau bla bla bla, maka dia mesti datang ke wali perempuan itu, Pak, ternyata begini-begini keadaannya. Maka sesuai pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa yang dinukil oleh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, kalau nggak ingat pokoknya begitu ajalah. Ini starata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya mesti bikr, gadis, fabanat saiban, ternyata tidak gadis, falahul fashu, maka dengan ini aku membatalkan pernikahan. Bapak nggak perlu tahu orang lain ini bla bla cerita ini, jangan langsung jangan diekspos ke FB. Ini penyakit orang sekarang. Begitu terjadi masalah, ternyata kau tidak seperti yang kuinginkan. Kasihan. Bagi yang suka tolong like and share. Bukan begitu cara menyelesaikan masalah. Selesaikan menurut tuntunan syar'i agama Islam. Tapi ternyata tidak semua laki-laki begitu. Banyak laki-laki yang siap. Kamu gimana? Walaupun tidak perawan, aku tetap menerima dia, Pak Ustadz. Apalah arti sebuah keperawanan? Jadi jangan samakan semua laki-laki. Yang penting dari awal itu jangan ada dusta di antara kita. Jazakallah Ustadz, semoga Allah ridho kepada Ustadz, mendapat lindungan. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini berlaku bagi yang awal-awal. Jangan setelah anak 2 baru. Setelah anak lahir 2 baru dia bilang, ternyata aku dulu tidak bisa menerimamu, jadi ku lepas engkau sekarang. Jadi yang 2 ini gimana? Apakah puasa, sholat yang pernah tinggal wajib diganti, sementara kita sudah lupa? Segala yang tinggal sholat yang lama-lama dulu wajib diqadha. Tapi kata Ustadz, kami nggak perlu diqadha, istighfar aja cukup. Astaghfirullah Rabbal baraya. Selesai. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan wajib diqadha, diganti. Cara gantinya gimana? Selesai satu sholat langsung qadha. Ntar zuhur, ntar Jumat Pak Ustadz. Oke, Jumat. Selesai sholat Jumat langsung qadha zuhur. Bagi yang pakai usolli, NU, Perti pakai usolli, Muhammadiyah Persis nggak pakai usolli, niat sholat qadha karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Jadi qadhanya setiap selesai sholat fardu satu qadha. Di mana kami bisa lihat referensinya? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Terjemahan bahasa Indonesia Gemah Insani Press. Kami nggak punya duit beli buku Pak Ustadz, maunya di internet aja. www.google.com, tulis di search Google itu, tulis qadha sarwat, itu keywordnya, K kunci, word kata kunci, qadha sarwat. Qadha artinya tentang qadha, sarwat Ustadz Sarwat membahas tentang itu, lengkap 4 pendapat ulama. Kenapa Ustadz ambil dari pendapat Ustadz Sarwat? Saya ambilnya bukan dari Ustadz Sarwat, saya ambil dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Tapi untuk terjemahan Indonesianya belum ada, yang edisi PDF mungkin ada sebagian, tapi sulit untuk dicari. Tapi kalau untuk ringkasnya Ustadz Sarwat sudah tuliskan itu. Itu saran bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Masalah puasa Pak Ustadz, puasa tidak ada khilafiyah, puasa wajib diqadha. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Apa pandangan Ustadz tentang fenomena sekarang adanya beberapa Ustadz yang saling tahzir, yang bikin umat bingung? Fenomena sekarang, dia bilang. Ini bukan sekarang Mas Bro. Tahzir mentahzir dari dulu. Ini ada ulama namanya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ini ada ulama namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Mukbil mentahzir Qardawi.
Jadi kalau Ustadz Adi Hidayat di Tahzir itu nggak seberapa. Saya share bukunya, judulnya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdillah Al-Qardawi. Iskat membungkam, kalbi anjing, awi nggonggong. Membungkam anjing menggonggong Qardawi. Yusuf Qardawi anjing. Kalau Yusuf Qardawi anjing, saya ini apa? Jadi jangan heran nanti kalau ada orang mentahzir saya, mentahzir Ustadz, itu dalam dunia mereka biasa. Dunia siapa? Dunia ahli tahzir. Kerjanya mentahzir aja. Namanya ahlul bait, ahlul bid'ah wa tahzir. Mentahzir ulama lebih berpahala daripada puasa sunat dan sholat sunat. Buka nama penulisnya Syekh Syayji, ahli hadis dari Riyadh. Protokolat As-Salafiyah Al-Jadidiyah, protokol salafi gaya baru. Mentahzir lebih berpahala. Jangan ikuti Ustadz Arifin Ilham, pelaku bid'ah. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah yang ikut zikir pun ditahzir. Apa hukumnya ikut mendengar ceramah orang yang ikut ahli bid'ah? Tahzir mentahzir. Nah, ini nama kelompoknya Ahlul Bid'ah wa Tahzir. Biasa itu. Syekh Ramadan Al-Buti tahzir. Datang orang bertanya ke Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Syekh, ya, apa pendapat anda tentang Syekh Mutawalli Asy'arawi? Syekh Mutawalli Asy'arawi imamnya ahli tafsir Mesir. Tak ada ulama lebih hebat daripada Sy'arawi. Apa kata ahli tahzir? Laisa min ahli sunnah. Saya dengarnya, oh, hampir saya banting HP saya. Enak aja dia ngomong. Asy'arawi laisa min ahli sunnah. La ilaha illallah. Masalah tahzir mentahzir. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Itu guru-gurunya itu yang mencaci maki Sy'arawi, mencaci maki Al-Buti, mencaci maki Sufiyun, kuburiyun, orang-orang sufi nyembah-nyembah kubur. Pelaku bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jangan ikuti ahli tahzir wal bid'ah. Istri saya, maaf, haidnya tidak lancar. Suatu waktu seperti biasa, ada bercak dikira haid jadi tidak sholat. Ternyata kemudian istri hamil. Jadi yang waktu itu telah haid, apakah sholat tinggal itu diqadha? Diqadha. Biasanya normalnya berapa? 7 hari. Lewat dari 7 hari itu apa namanya? Istihadhah. Dia seperti luka, hanya saja lukanya bukan di jari, maaf, tapi lukanya di dalam. Maka orang yang istihadhah, cara mencari tulisan istihadhah, buka Google, Somat Moroko istihadhah. Bukan berarti somat sedang istihadhah, maksudnya somat Moroko sedang menulis. Kenapa Ustadz di ujungnya mesti Moroko? Karena kalau ditulis sekedar somat, enter, yang keluar Bang Somat, sinetron. SOMAD MOROCCO spasi istihadhah. Nanti dapat hukum tentang perempuan yang istihadhah. Cara dia sholat gini, bagi yang mengalami istihadhah. Laki-laki penting juga, karena laki-laki itu punya istri dan istrinya perempuan. Mas, aku begini-begini, gimana nih? Mau nanya Ustadz, malu. Suami mesti bisa menjelaskan. Engkau sedang mengalami istihadhah, Adinda. Lalu penyelesaiannya, inilah yang jadi masalah. Aku nggak pula ingat. Kalau mengalami istihadhah, nunggu azan. Masuk waktu azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perempuan yang istihadhah tadi langsung bersih-bersih. Bersihkan semua bersih. Habis itu maaf, dia pakai pembalut. Habis itu dia berwuduk, langsung sholat. Andai menetes saat sholat, ma'fu'an. Tapi dia nggak boleh bersihnya sebelum azan. Setelah masuk waktu baru. Karena kalau sebelum azan dia bersih-bersih, maka menetes saat itu dia tidak ma'fu'anhu, tapi sebagai najis. Ini juga bisa terjadi pada laki-laki. Kalau perempuan namanya istihadhah, laki-laki namanya sulusul baul. Baul artinya kencing, sulusu artinya rantai. Kenapa disebut kencing rantai? Karena kencingnya berantai, nggak putus-putus. Kerannya rusak. Tes, 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 tes. Maka kalau dia mengalami seperti itu, pertama dia mesti pijat terapi. Sembuh insya Allah, minum obat. Kalau tidak juga dalam merasa penyembuhan pengobatan, maka caranya dia setelah azan masuk waktu sholat, dia pergi ke kamar mandi, bersih, dia pakai apa namanya, setelah dia balut, dia ikat, terserah.
habis itu dia sholat. Allahu Akbar. Andai menetes pada saat itu, maka itu ma'fu anhu, termaafkan. Bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Ustaz, dalam kitab Syarah Kashfus Syubhat Syekh Ibnu Utsaimin disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama dan malaikat Israel bukan penjabut nyawa, melainkan malaikat maut. Penjelasannya, Nabi Adam bukan Nabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat jumhur ulama, semua Nabi yang 25 itu Nabi dan Rasul. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi-Nabi dan Rasul. Kenapa cuma Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa sampai 25? Karena hanya 25 nama itulah yang ada dalam Quran. Tapi itu bukan batasan, tapi itu sebagai example. Sepakat jumhur ulama bahwa nabi-nabi dan rasul adalah yang 25 itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Adam bukan nabi, maka dia sudah keluar dari jumhur. Dan memang mereka biasanya menyalahi jumhur, keluar daripada jumhur. Jumhur ulama, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Musa sampai Muhammad SAW sepakat nabi dan rasul. Mereka boleh jadi menerima untuk dirinya disampaikan kepada umatnya, atau dia melanjutkan nabi yang sebelumnya. Maka Adam tidak diperselisihkan jumhur bahwa dia nabi dan rasul. Baca tulisan itu dalam buku-buku tauhid, karena tauhid itu objek kajiannya tentang 6: Allah, malaikat, nabi, hari kiamat, kiamat, takdir. Tentang nama malaikat tidak ada dalam hadis namanya Israel, tak ada. Lalu bagaimana dengan lagu Bila Israel datang memanggil? Nama Israel itu bukan dari hadis Nabi. Nah, yang jadi masalah, bolehkah kita mengambil yang bukan dari hadis, mengambil dari kitab perjanjian lama? Maka jika dia tidak terkait tentang masalah Allah, masalah akidah, boleh. Contoh, Imam Ibnu Katsir yang ahli hadis dan ahli tafsir, yang punya tafsir Al-Quranil Azim tentang umur Nabi Ibrahim saat anaknya lahir. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun ketika Ismail lahir. Itu bukan dari hadis. Dari mana dia ambil? Dari kitab perjanjian lama, dari riwayat-riwayat. Ini riwayat Israiliyat namanya. Israiliyat tidak boleh diambil kalau terkait dengan akidah. Tapi kalau terkait dengan kisah, terkait dengan historis, tak jadi masalah. Karena masalah Israiliyat terbagi 3. Yang pertama, yang terakhir masalah akidah. Nabi menyobek, disobek Nabi Taurat yang dibawa oleh Umar. Umar bawa Taurat, kata Umar dan Nabi, Umar sini, itu apa? Taurat ya Rasulullah. Nabi sobek. Kenapa Nabi marah? Karena terpengaruh masalah tauhid, Nabi tak suka. Tapi ada yang sifatnya masalah sejarah. Kalau masalah sejarah, maka boleh diambil selama tidak merusak akidah. Termasuklah masalah Israel ini. Maka dari dulu ulama banyak menulis. Lihatlah di kitab-kitab tafsir, ulama-ulama fiqh terpercaya pun menyebut dengan Israel. Nah, jadi bagi yang tidak mau, persimpangannya adalah kami tidak mau pakai riwayat Israiliyat. Harga mati. Yang satu mengatakan Israiliyat pun boleh dipakai kalau hanya dalam kasus masalah historis sejarah. Ketika bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang berbuat mungkar? Padahal setan kan dibelenggu. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Saya orangnya suka penasaran. Ini hadis setan dibelenggu. Kenapa rumah makan setan tetap buka? Yang Ustaz masuk rumah makan setan, kakinya kelihatan, wajahnya enggak. Rumah makan hantu, ghost restoran. Kenapa setan tetap ada? Maka setelah saya baca, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kata dia, di situ maknanya, setan bukan terikat, tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Contoh, saya mau ceramah. Pas saya datang ke masjid, rupanya saya terlambat. Sudah ada ustadz pengganti. Lalu saya duduk di situ.
Selesai tausiah, apa kata Ustaz pengganti? Waktu Ustaz duduk tadi, mulutku rasanya terkunci. Apakah mulut dia terkunci atau enggak? Enggak terkunci. Lalu kenapa dia katakan terkunci? Karena Ustaz ada duduk di situ, aku grogi, seolah-olah, sekonyong-konyong, seakan-akan mulutku terkunci. Begitu juga dengan ini. Apa kata iblis? Kata setan, karena kekuatan imanmu mas bro, maka aku merasa terkunci, terikat. Dia sudah bolak-balik aja, ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tidak. Saat puasa sunat nih, puasa sunat, bro, ayo minum yuk. Katakan tidak. Say no to drink. Makan yuk. Enggak. Aku yang bayar. Oke. Di saat engkau kuat, maka seolah-olah setan terbelenggu dan terkunci. Begitu kata Imam Nawawi, penjelasan tentang setan terbelenggu. Jadi nanti kalau ada yang nanya, katanya setan terbelenggu Pak Ustaz, kok orang masih tetap banyak sweet-sweet, orang tetap banyak buat dosa? Engkau akan membelenggu setan dengan kekuatan imanmu. Hukum baca doa iftitah dalam sholat sunat rawatib apa? Sunnah. Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, wajjahtu wajhi alladzi fatara samawati. Buka buku saya 77 tanya jawab salat, download gratis di internet. Iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Iftitah hukumnya sunat, baik pada salat fardu maupun salat sunat. Tapi kawan saya cepat betul salatnya Pak Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia enggak baca iftitah. Dia cuma baca Fatihah saja. Jadi iftitah saja, Fatihah saja sah. Baca Fatihah saja sah. Cuman ibarat makan ya nasi sama kecap doang. Tentu kita maunya full. Ada sayurnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada cuci kakinya, ada semuanya lengkap. Maka dia ada iftitahnya, ada ayatnya panjang, tasbihnya lengkap, tumakninahnya mantap. Nah, itu. Jadi jangan cuma. Jadi nanti kalau kelihatan ada cepat, itu cepat betul. Nasi sama kecap tuh. Ustaz, sejak guru ngaji saya tidak bisa ngajar lagi, saya jadi banyak belajar agama lewat buku dan YouTube. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ngaji lewat YouTube boleh, tapi dengan syarat yang ngomong di YouTube itu siapa. Kamu mesti tahu orangnya. Orangnya ada wujudnya di dunia ini. Jangan sampai dia tak berwujud. Diberitakan ada seorang, itu nggak betul. Yang suaranya aneh-aneh itu bukan orang itu. Jangan sampai antum belajar nama guru kamu siapa? Naruto. Saya ceramah seminggu di Kuala Lumpur, jamaah titip salam. Anak-anak kecil, Ustaz mau ke Kuala Lumpur ya? Iya. Tolong titip salam sama Upin Ipin ya. Saya di Malaysia saya nggak ketemu. Upin Ipin itu fiktif, nggak ada orangnya. Jadi kalau belajar sama siapa? Sama Ustadz Somad. Ustadz itu ada wujudnya, ada. Ini orangnya, ini nomor HP-nya. Kalau nggak paham bisa ditanyakan. Ustadz dalam ceramah Ustadz yang judulnya ini saya nggak paham artinya apa. Kalau begitu modelnya bisa. Sedangkan media itu sebagai alat saja, boleh. Tapi kalau nggak jelas orangnya, saya dengar Ustadz Idrus Ramli. Ustadz Idrus Ramli itu ada orangnya. Bukan Ustadz Alam Ghaib. Ada nyata. Sama Ustadz Ade Hidayat ada orangnya. Sama Ustadz Fulan ada. Boleh nanya. Bagaimana cara melawan hawa nafsu yang selalu berbisik untuk ngajak pacaran? Pertama, buanglah pacar pada tempatnya. Ganti nomor, buang FB, putuskan. Ustadz ngomong aja. Emangnya Ustadz dulu waktu kuliah nggak pacaran? Saya kuliah 4 tahun di Mesir nggak punya pacar. Kenapa? Nggak dapat. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan jaraknya 15 km. Al-Azhar, kami di lokal laki-laki semua. Anak Indonesia, mahasiswa Indonesia zaman saya kuliah dari 1998 sampai 2002 di Kairo. Zaman saya kuliah anak Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Persaingan ketat. Saya diuntungkan oleh keadaan. Oleh sebab itu mahasiswa-mahasiswa saya sadar kalian zaman sekalian sekarang sulit. Dulu zaman kami kenalan sama perempuan susah. Zaman sekarang tinggal ketik namanya langsung dapat, say hello, makan bakso 2 kali selesai. Oleh sebab itu godaan kalian luar biasa dan balasannya juga luar biasa. Al-ibadatu fil haraji. Orang yang tetap istiqomah dalam ibadah padahal waktu itu zaman banyak fitnah, kahijratin ilayya. Dia sama seperti berhijrah kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Andai saya disuruh ada yang nawarin, Ustadz mau muda lagi umur 20, enggak sanggup saya. Godaan yang luar biasa. Tapi anak-anak muda yang sekarang istiqomah dari sejak kemarin sore di Masjid Kota Bandung Al-Fathu, anak-anak muda. Tadi subuh anak-anak muda. Yang sekarang anak-anak muda. Malah saya menduga nampaknya orang tua sudah banyak yang meninggal dunia. Sebab itu kalian mesti istiqomah. Putuskan kontak yang kira-kira membuat pintu kita masuk ke dalam. Namanya sadduz zari'ah, menutup pintu. Duduk berdua di tengah taman orang banyak, itu enggak haram. Duduk kita satu kursi berdua. Orang ramai di tengah taman, enggak berdosa. Tapi menurut sadduz zari'ah haram. Kenapa? Karena itu akan berlanjut kepada yang lain-lain. Makanya hindari ini miss call. Ini sekarang banyak laki-laki perempuan katanya ta'aruf, casingnya ta'aruf, isinya pacaran. La talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Tak baik. Oleh sebab itu yang agak mengarah-arah ke sana, buang. Ada SMS masuk, Ustaz, bolehkah saya membangunkan teman saya untuk tahajud? Apa namanya? Tahajud call. Itu hanya celah setan saja untuk masuk. Kalau memang sudah serius, maka datang ke orang tuanya, Pak, saya orangnya mungkin tak kaya, tapi insya Allah untuk menghidupi 7 turunan siap. Saya memang mungkin tidak soleh Bapak, tapi untuk menjaganya, mendidiknya sampai dunia akhirat, saya ingin agar anak Bapak sudi menemani saya sampai malaikat maut tiba. Kenapa enggak Israel? Kami enggak percaya hadis itu Pak. Kalau Bapak siap, saya ingin pinang anak Bapak dengan setumpuk emas dan segenggam permata. Tapi kredit Pak. Jadi nggak usah lah pacaran-pacaran. Kalian istiqomah aja, sekolah yang benar, kuliah yang betul, kerja. Buktinya kawan kita, sahabat kita menikah, dapat juga yang baik, dapat juga yang solehah, dapat juga yang soleh. Maka buat baik, niat baik, insya Allah Allah kasih yang baik. Kalau Allah kasih yang tak baik, sesungguhnya Allah ingin menguji, Dia akan berikan yang terbaik. Malah dapat 2 nanti. Soal riba, ibu saya sudah menjual motor, sudah setengah jalan. Tapi ibu saya sudah menyicil motor, sudah setengah jalan. Artinya kreditnya sudah setengah. Tapi saya baru tahu kalau itu riba. Saya harus bagaimana Pak Ustaz? Berhenti nyicil atau lanjutkan? Kalau ada yang bisa dijual untuk ngebom motor ini, hancur dong. Sisa cicilan berapa lagi? 7 juta. Ini bisa dijual 7 juta. Iya, tutup ini. Cash, lunas. Kalau ada yang bisa begitu, tutup. Kalau nggak bisa Pak Ustaz, motornya dijual. Sehingga putus. Kalau jual motor, saya jalan kaki. Yang tertinggi, tutup. Jual barang, tutup. Nggak bisa, nomor 2, jual ini. Nggak juga bisa, nomor 3. Lanjutkan sampai lunas. Darurat, tubihul mahzurat. Saya Pak Ustadz, pagi kuliah, sore kerja, satu-satunya transportasi ini. Kalau ini dijual nanti saya mati. Orang Islam gak boleh disuruh pilih mati dengan makan babi. Masuk ke hutan, pilihannya tinggal 2. Makan babi atau mati. Gak boleh pilih mati. Aku mati aja lah, gak boleh. Makan babi itu. Potong, bakar, ambil kecap dikit. Sementara dapat pisang. Itu kama nama kaedahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat memperbolehkan yang terlarang, tapi hanya untuk sekedar nyambung hidup saja. Ya Allah, Engkau beri aku rezeki, aku lunasi ini karena inilah penyambung hidupku. Habis selesai ini aku nggak akan kredit motor lagi, cuman kredit mobil aja ya Allah. Jangan buka pintu kredit. Saya gimana agar saya bisa dengan sungguh-sungguh tobat Pak Ustadz? Karena kadang saya tobat, kadang maksiat. Tolonglah Ustadz, mohon nasihatnya. Pahami dirimu dengan baik, akar maksiatnya di mana. Kalau anak muda biasanya akar maksiatnya masalah seks. Maka jangan banyak-banyak makan libido seksual. Banyak puasa sunat. Mahasiswa puasa sunat bagus. Yang pertama, libido seksual turun. Yang kedua, merasakan pengawasan Allah. Yang ketiga, bisa ngirit belanja setengah bulan. Puasa Daud 15 hari, bagus. Kuliahnya tetap jalan, banyak. Coba, ini terapi nggak bisa teori. Coba rasakan sendiri. Ustadz dulu gimana? Kami dulu kuliah sering puasa sunat. Apalagi waktu itu krisis moneter. Harga dolar 20.000. Tinggal di Mesir, orang tua ngirim sulit susah. Banyak kami puasa sunat. Wah, ini bagus.
Pak Ustadz, bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang minta rokok kepada anak? Umur orang tua 70 tahun. Anak itu tahu kalau rokok itu racun. Apakah berdosa anak itu? Bagaimana sikapnya? Jangan kasih rokok. Pak, nak minta rokok? Nggak boleh pak. Hukum rokok itu bagaimana? Rokok menurut Muhammadiyah haram. Rokok menurut Komisi Fatwa MUI haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, anak kecil. Adapun orang yang sehat merokok itu makruh menurut MUI. Tapi menurut Muhammadiyah haram. Menurut Mufti Mesir haram. Menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz haram. Jadi kalau bapak, ibu, adik-adik berpihak kepada pendapat yang mengatakan haram, maka merokok itu sama macam makan babi. Tapi kalau dia berpendapat saya lebih condong kepada yang makruh nampaknya Pak Ustaz, bagi sama dengan makan jengkol. Nah, jadi ini penting fatwa ini. Kalau ada yang memberikan rokok kepada orang tua renta, itu menurut MUI pun haram. Karena yang tidak boleh merokok itu ibu hamil, ibu menyusukan, orang tua renta yang sakit, dan anak-anak. Nah, ini tetap haram dia. Maka cara teknis kita lah memberitahunya. Ada seorang kiai, di belakang rumahnya ada kebun. Ada kebun nanas, ada kebun semangka, ada kebun jagung, dan ada kebun tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi Pak Kiai buka jendela, astagfirullah, semangkanya habis, nanasnya habis, kacangnya habis. Yang tidak disentuh oleh babi adalah tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Hadis riwayat Kiai Haji Lukman Syarif. Sahih enggaknya wallahu alam. Ini tentang masalah rokok. Itu masalah teknisnya saja. Jangan orang tua diceramahi. Saya tidak ingin anak muda yang sudah ngaji pulang dari pengajian, papa, mama duduk sini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Orang tua tidak pernah melihat kita besar. Ibu saya tidak pernah melihat saya seorang ustadz. Dalam pandangan matanya saya ini adalah anak kecil yang baru pandai berjalan. Kira-kira kalau ada anak kecil ceramah, dia takut atau lucu? Lucu ente, lucu. Udah pandai ceramah ente sekarang. Maka kita pakailah lidah orang lain, tapi bahasanya punya kita. Siapa yang ngomongannya dia dengar? Sepupunya, kakaknya, adiknya, tokoh agamanya, ustadznya. Kita pinjam mulut dia. Kita ngomongin ke bapak saya ya. Satu pun gak ada yang dia takuti Pak Ustadz. Kita ajak dengan bahasa yang santun. Wa in jahadaka, kalau dia mengajakmu ala antusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laysa laka bihi ilmun, engkau tak ada ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan kau patuh. Tapi ayat itu masih koma, belum titik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau bergaul baik dengan dia. Enggak boleh ngelawan orang tua walaupun kafir. Sedangkan yang kafir aja enggak boleh, apalagi sekedar merokok. Surat tilang sudah masuk. Mohon maaf 5 menit lagi Pak Ustaz. Memang sudah habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi